bersyukur pada Tuhan. Saya ucapkan kongsi fajar. Apalagi ya Sinian Kuailo, apalagi ya Senti Jian Gang ya. Banyak sekali. Terima kasih semuanya yang sudah hadir, yang baru pertama kali hadir, diberkatilah oleh Tuhan juga, khususnya saudara, semua yang sudah melayani, juga PW, sehingga kita sangat diberkati. Siapa yang percaya hari ini saudara akan diberkati luar biasa? Ya, beri tepuk tangan yang lebih lagi, yang onsite, yang online diberkatilah dimanapun berada. Kita akan ikuti dulu saudara, ya reportase saudara selama 1 minggu ini ada training divisi ibadah raya saudara. Ya, waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu ada training. Supaya apa? Kita bisa mempersembahkan pelayanan yang semakin baik, yang semakin baik, yang semakin baik, dan semakin baik saudara. Saya sampaikan yang pertama, supaya kita mempersembahkan pelayanan makin baik adalah penyambutan. Bagaimana penyambutan? Ya, setiap jemaat hadir, orang-orang baru yang hadir disambut dengan baik atau tidak. Penyambutan akan sangat menentukan orang itu suka datang atau tidak, saudara. Jadi mulai ayo semua, ya pelayan Tuhan, apalagi bagian usher, bagian penyambut jiwa, sambut sebaik mungkin. Karena itu akan menentukan ya kesannya, tertarik datang lagi atau tidak. Bahkan setiap jemaat, saudara, ya dengan kanan kiri saudara disambut yang baik. Saya percaya itu anugerah. Orang buka toko tergantung karyawannya judes-judes, wah itu ngusir langganan. Tapi kalau sambutnya dengan baik itu mendatangkan langganan. Beri tepuk tangan yang kedua saya sampaikan penting sekali saudara. Lalu itu yang disuguhkan. Ini sudah datang ya tadi. Sekarang yang disuguhkan. Yang disuguhkan harus berkualitas. Kalau orang ke restoran sambutannya sudah baik sekali. Tapi orang enak ya. Jadi ya enggak pas juga saudara. Yang disuguhkan yang berkualitas. Maka sebuah pelayan Tuhan harus belajar. Harus berlatih. Memberikan pelayanan yang terbaik. Cara terima tamu yang baik. Keamanan semuanya. Apalagi yang di mimbar, saudara, persembahkan ya pelayanan yang berkualitas sehingga semua diberkati. Orang sudah sambut baik, lihat lagi acara luar biasa. Ya besok minggu saya rindu datang lagi. Jadi semua, ayo banyak belajar, berlatih, saudara. Saya senang tadi ada ya anak-anak Banfligo juga itu kesempatan karena itu melatih anak-anak. Bukan hanya latihan ya pelayanan tapi rohaninya saudara. Mereka itu ada jam pondok daudnya juga. Anak-anak dibangun luar biasa. Ya di SKPNK dibangun menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh sukses. Dipakai Tuhan luar biasa. Yang ketiga karya Roh Kudus saudara. Bedanya ibadah dengan semua pertemuan yang lain yang di dunia hanya satu. Ada karya Roh Kudus saudara. Nyambut baik saudara, persembahkan pelayanan baik saudara. Dunia juga bisa nyambutnya baik, bahkan kadang-kadang lebih baik. Kualitas, oh luar biasa. Kadang-kadang lebih baik karena mereka terima bayaran lalu terus semua saudara. Tapi ada satu yang tidak bisa didapatkan kecuali dalam ibadah, kecuali dalam Tuhan. Hadirat Tuhan, karya Tuhan dijamah oleh Tuhan. Jadi dorong saudara, pelayan-pelayan khususnya, oh sungguh-sungguh hidup dalam hadirat Tuhan. Ada karya Roh Kudus, semua pelayan sungguh-sungguh saudara hidup dalam ya hadirat Tuhan. Ada hadirat, ada karya Roh Kudus. Bahkan setiap jemaat saudara belajar hidup bergaul intim dengan Tuhan. Kalau semua seperti itu, baru datang saja hadiratnya sudah kuat. Roh Kudus sudah berkarya. Bahkan sebelum kebaktian Tuhan sudah berkarya. Baru pujian Tuhan lebih berkarya. Firman Tuhan lebih berkarya lagi. Singkat saja 3 tadi. Penyambutan yang disuguhkan. Lalu karya Roh Kudus. Beri tepuk tangan yang meriah. Sajak semua pelayan Tuhan yang saat itu gak bisa hadir. Tangkap sungguh-sungguh. Dan itu luar biasa. Yang berikutnya apa lagi? Ya apalagi saudara, ini kemarin saudara, karena sungguh-sungguh saudara acara dibuat acara Imlek sekalian saudara.
Jadi ada banyak ini saya pakai ini, berarti ora ganti ya saudara ya, masih sama. Nah kalau ganti terus berarti saya harus beli 6 itu saudara. Karena nanti ya hari ini 5 kali, kemarin 1 kali saudara. Ini Edwajan, istrinya saudara. Ini Umas mempersembahkan ya saudara. Kalau ini dancernya remaja gitu saudara, sedang mempersembahkan sesuatu. Pertama saya kira remaja, bareng tak delok mukanya, oh Umas bukan remaja. Ya, tapi tidak mau kalah loh saudara sama remaja. Umas bangkit, Umas bangkit, Umas bangkit gitu saudara. Kita sedang Tuhan gerakkan, bangkitkan potensi Umas. Orang-orang sudah senior itu pengalamannya banyak. Dulu talentanya luar biasa. Hanya karena merasa sudah tua, sudah enggak itu lagi terkubur bakatnya, talentanya. Sekarang semua dibangkitkan, semua dibangkitkan, semua dibangkitkan saudara ya. Masih ada acara banyak juga, ini Bu Robi juga sama. Dulu sering nyanyi juara, lama dikubur saudara. Talentanya kemarin bangkit, muncul, persembahkan suatu, rohnya menyala-nyala. Dan dipakai oleh Tuhan. Ayo semua yang sudah senior, saudara bangkit gitu saudara. Ya lanjutkan apa lagi? Ini apa? Pembukaan perdana saudara. Jadi klinik kita yang biasanya setiap minggu saja mulai tanggal 15 setelah nyoblosan saudara pemilu. Setiap hari dibuka saudara klinik supaya bisa jadi berkat lebih lagi. Ya cepat. Bisa datang, lingkungan juga bisa jadi berkat untuk lingkungan juga. Ya, terima kasih semua yang lain di klinik itu ada di sini. Saudara, Tuhan berkati. Beri tepuk tangan untuk klinik kita, saudara. Iya, apa lagi? Apa lagi? Oh ini saudara, ada nanti jam 4, jam 7, saudara ada tamu. Ini baru di Paragon, Pak Wiryo, saudara Pendeta Wiryo. Dia juga dipakai Tuhan luar biasa. Bahkan dia juga dipercayai tanah luar biasa. Saudara kita 20 hektar lebih, dia dipercayai Tuhan 100 hektar. Saudara, hanya bedanya kita di kota, saudara perbatasan, dia masih 1,5 jam sampai 2 jam. Saudara dari kota, saudara. Tapi ya 100 hektar. Kenapa? Panggilannya beda-beda. Dia untuk pertanian, untuk itu utama. Tapi kita utama untuk mencetak penuai, mencetak pekerja, mencetak penuai saudara. Tapi sama-sama dipercaya. Tuhan itu bagi tugas. Semua gereja dipercaya masing-masing, saling melengkapi, selesaikan tugasnya masing-masing. Dan saya percaya nanti akan jadi berkat. Saudara bisa datang lagi jam 4 atau jam 7 pasti diberkati. Kita akan saksikan dulu karena dia kemarin ninjau di KA City. Oleh karena itu aku bersyukur, aku berterima kasih dan aku memberkati tempat ini. Ini pesan Tuhan bagi Bapak. Aku memberikan visi ini kepadamu justru di usia menurut orang lain adalah usia yang kamu harus berhenti kata Tuhan. Tetapi ini barulah permulaan kata Tuhan. Sebab aku ingin membuat kamu seperti Kaleb. Kaleb itu di usia 85 dia punya kekuatan sama dengan kekuatannya di umur 40. Dan Tuhan berkata, aku akan memakai hambaku ini. Aku akan memakai Pak Obajah kata Tuhan. Aku akan memakai hambaku yang kupilih. Seperti Kaleb. Kuat bukan hanya rohani. Kuat juga jasmani. Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ada visi yang besar yang kau berikan justru di usia hambamu. Di usia yang ke-70. It's really amazing. Di hatimu Bapak. Tuhan berkata, aku Allah Jehovah Jireh. Aku yang akan menyediakan. Aku sediakan semua provisi yang kau perlukan kata Tuhan. Terpujilah namamu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dan saya berdoa saudara tempat ini akan jadi berkat yang luar biasa.
Tadi waktu saya ada di Ring Road, saya sempat berdoa. Sebab saya itu amazed. Ada tanah 2 hektar, tiba-tiba keluar dan itu menyentuh di depan Ring Road. Itulah Tuhan. Dan waktu saya di situ, tiba-tiba ada pengurapan turun. Dan kamu mesti berdoa. Waktu saya berdoa di sana, saya rasakan inilah itu tanda kalau saya itu seperti Elia melihat itu, saudara. Awan sekepal yang tiba-tiba begitu lihat, hujan pasti akan datang. Nanti saudara lihat waktu pembangunan demi pembangunan terjadi, saya berdoa supaya saudara lihat itu pasti bukan pekerjaan manusia. Pasti itu karena Tuhan. Itu sebabnya saya berdoa, saudara jemaat GBI Keluarga Allah, dimanapun saudara berada, mari, ayo saya ajak bantu dan ikut ambil bagian. Bukan saudara terlibat dalam kegerakan Roh Kudus yang Tuhan perintahkan lewat Pak Obadjah. Dan saya percaya semua bangunan sekalipun besar, ini yang saya yakini. Filipi pasal pertama ayat ke-6. Kalau Tuhan memulai, Dia akan menyediakan dan Dia akan meneruskan bahkan sampai jadi. Itu Tuhan kita yang tidak pernah memanggil kita lalu kemudian meninggalkan kita. Tuhan yang memulai, Tuhan yang menyertai, dan Dia akan menyelesaikan sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati. Ya, hari ini kita juga terus diteguhkan sepanjang perjalanan sampai sekarang. Setiap saudara, apalagi jemaat, ikuti terus lihat tangan Tuhan yang turut campur. Ya, terus saya ajak, ayo kita bergandengan tangan, kerjakan visi proyek yang Tuhan berikan. Amin. Saya percaya Tuhannya pasti. Dan kalau kita nanggapi dengan baik, itu pasti semuanya menjadi kenyataan. Dan sungguh-sungguh nanti banyak orang-orang dicetak tempat ini jadi penuai. Dan akan ada tuan besar-besaran yang bisa dituai. Dengan saudara ikut mendukung, baik dengan doa, dengan tenaga, dengan talenta saudara, dana saudara, apapun, itu ambil bagian untuk tuan besar-besaran. Amin. Banyak orang bisa diselamatkan. Amin. Ya, kita doakan bersama, perjuangkan, kerjakan bersama. Ya, Tuhan pakai kita semuanya sehingga sungguh-sungguh bisa jadi berkat. Tuhan berkati saudara juga. Amin. Amin. Manis. Banyak. Fresh, segar. Fresh, segar. Sebentar lagi akan ada produksi ARA di sini. Nggak usah ke Israel. Ya. Cukup ke Keluarga Allah City. Haleluya, sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah, saudara. Saya percaya Tuhan yang memberikan tugas kita untuk membangun. Ayo bergandengan bersama-sama, saudara. Doakan bersama, dukung bersama. Saya percaya itu luar biasa. Persembahkan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, baik itu waktu, tenaga, baik itu doa-doa, baik itu dengan kepandaian kita. Sesuai dengan kepandaian kita bisa dipersembahkan untuk banyak juga dana dan semuanya. Saya bersyukur sudah ada komsel yang datang di sana karena kita sudah persiapkan mulai minggu depan rencana kita akan jadwal setiap komsel gitu saudara. Doa siapa di sana gitu saudara. Kalau saya sama doa siapa, mungkin mulai kelompok saya dulu ya, sama SGG gitu ya saudara. Terus lanjut lagi, semua kalau misalnya kan ribuan saudara. Kalau di Jawa setiap komsel aja ya bagiannya enggak banyak sekali saudara. Tapi kalau semua kita mengandalkan Tuhan, berdoa untuk Tuhan, kita akan lihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Kemarin saya sudah ada tadi di mana komselnya? Iya, sudah ada. Ini dari Departemen Doa kalau enggak salah. Bagaimana? Ya. Oke. Lalu juga saya bersyukur semua dorong saudara, semua dukung. Ya, ada yang dukung lewat transfer untuk dana itu juga. Ada yang lewat janji iman saudara. Ada yang biayai setiap bangunan. Ada satu bangunan dibiayai orang banyak, beberapa orang. Ada setiap bangunan dibiayai satu orang. Saya bahkan ada yang biayai sampai 2 minggu yang lalu satu bangunan 1 miliar dibiayai sendiri.
Ya, dia berkata, tapi namanya ditulis nama orang tuanya. Anak ingin nama orang tuanya diharumkan gitu saudara. Sehingga pakai nama orang tuanya. Bahkan baru saja ada yang biayai 2 miliar lebih saudara. Satu bangunan sebab nilainya sendiri-sendiri. Tapi setiap orang digerakkan oleh Tuhan. Ayo bergandengan tangan, kerjakan bersama. Dan Tuhan akan berkarya secara luar biasa. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk Tuhan, saudara. Ya, sekarang kita mulai belajar firman Tuhan. Ya, kita masuk seri khotbah baru yang luar biasa. Berkat pasti di keadaan tidak pasti. Keadaan tidak, dunia tidak pasti. Keadaan Indonesia pun saat ini sedang alami tidak pasti. Bagaimana nanti pemilu, setelah pemilu, saudara. Ya, tidak pasti. Tapi ada berkat. Ya, saat saudara keadaan tidak pasti, bahkan berkat di masa berat, sedang ada hal yang berat, tapi tetap ada berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, kasih karunia, anugerah dari Tuhan, saudara. Jadi saya ajak saudara yang tangkap pertama kali, ya terlihat berat, belum tentu sungguh-sungguh berat. Dalam kehidupan kita kadang-kadang hanya kelihatannya berat. Masalah ini berat, sakit ini berat, saudara. Problem ini berat. Wah, saudara kadang-kadang lihat berat. Tapi sebetulnya belum tentu itu sungguh-sungguh berat. Hanya kadang-kadang kita merasa, saudara, bagi orang lain berat. Tapi bagi kita sebetulnya belum tentu berat. Contohnya lah, waktu bangsa Israel perang dengan Filistin. Filistin keluar raksasa Goliat. Oh, bagi tentara Israel, wah ini berat sekali menghadapi Goliat. Ini berat sekali peperangannya karena musuh ada raksasa Goliat, saudara. Tapi waktu Daud di sana beda. Daud berkata, ini ya orang tidak bersunat berani menghina barisan Allah, saudara. Dia berkata, kamu maju dengan tombak pedang yang besar. Aku maju dengan nama Allah semesta alam gitu saudara. Dan ternyata hanya pakai ketepesan, mati saudara. Kelihatannya berat tapi ternyata ya begitu saja sudah kalahkan musuh. Ingat yang kadang-kadang kita berpikir berat, belum tentu berat. Ada orang, wah diprediksi ada sakit itu. Tapi ternyata setelah dicek sungguh-sungguh akhirnya, oh ternyata enggak apa-apa. Hanya itu saja, kadang-kadang seperti itu saudara. Atau wah kelihatan berat, tapi diobati. Setelah itu sembuh atau apapun. Masalah rumah tangga kelihatannya berat. Tapi ternyata saudara, ya waktu diatasi, bisa diatasi dengan baik. Atau apapun lah. Masalah keuangan lah, masalah pelayan lah. Kadang-kadang kelihatannya berat sekali. Tapi sebetulnya belum tentu sungguh-sungguh berat saudara. Setelah dihadapi, setelah diselesaikan, maka kita lihat kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Beberapa tahun kita bisa lihat, karena dunia itu makin lama bukan makin baik. Ya dunia akhir zaman itu makin parah. Selalu, wah ini krisis, wah ini perang. Dulu Ukraina ya dengan Rusia, ini bisa masalah langka pangan, bisa resesi pangan dunia. Sampai sekarang kita malah ya enggak apa-apa. Di Indonesia biasa-biasa saja. Ya dulu katanya berat, tapi ternyata ya enggak terlalu seperti itu. Waktu Covid kapan selesainya? Mungkin enggak ada yang selesai. Sudah semua habis gitu saudara. Tapi setelah lewat, ya lewat begitu saja. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang kadang-kadang saudara merasa berat. Tapi sebetulnya belum tentu berat. Sebetulnya belum tentu berat. Setiap tahun selalu gitu toh. Saya dulu pengusaha tekstil. Kalau saya ketemu, gimana tekstil? Berat. Tapi 10 tahun, 15 tahun ngomong berat terus ya jalan terus itu saudara. Sekarang ya berat lagi. Tapi ya jalan terus itu saudara. Nyatanya ya masih tidak apa-apa. Ya atau ya? Ya, maka saudara ingat belum tentu berat saudara. Bahkan justru itu mendatangkan anugerah yang luar biasa. Saudara, saat kita tanggapi dengan benar, kita akan lihat Ishak Kejadian 26 ayat 1. Lalu 12-13, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukanlah kelaparan yang pertama yang telah terjadi di dalam zaman Abraham. Ya sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Jadi sedang terjadi lagi namanya kelaparan. Itu kemarau saudara, keadaan yang berat.
sampai dia, saudara, ya mau pindah, cari akhirnya mau ke Mesir, saudara, yang dianggap ada sungai ini, airnya sangat dibutuhkan, saudara. Ya sedang hadapi sungguh-sungguh, saudara, ya dianggap berat oleh siapapun, sampai dia juga berpikir seperti itu. Tapi Tuhan berkata, enggak usah ke Mesir, tetap saja di situ, karena aku sudah memberikan tanah ini untuk Abraham dan keturunannya, termasuk kamu. Ya enggak masalah, enggak usah pergi kemana-mana. Lalu Ishak percaya, lalu di sana dilakukan sesuatu. Ayat 12, 13, maka menaburlah Ishak di tanah itu, enggak jadi pergi. Dia tetap di situ, mulai menaburlah, saudara. Ya, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, saudara. Luar biasa sekali, saudara. Itu bisa hasil 100 kali lipat. Bukan karena, keadaannya sudah sekarang baik. Tanahnya ini subur. Bukan. Bukan karena Ishak punya kepandian. Bukan. Saudara, saat itu waktu dia disuruh Tuhan, jangan pergi. Tabur di situ. Dia nabur. 100 kali lipat, saudara. Sebab ia diberkati Tuhan. Sebab ia diberkati Tuhan. Sebab saudara diberkati Tuhan. Sebab kita diberkati Tuhan. Apapun, saudara, masalahnya, apapun kebutuhannya, apapun keadaannya. Tapi kalau kita orang yang diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan, disertai Tuhan, dibela oleh Tuhan, berat jadilah. Kita harus tahu, saudara, beda. Kalau memang gak ada Tuhan, ya beratnya sungguh-sungguh berat. Tapi kalau bersama Tuhan, masalah jadi mahkota. Betul? Aniaya menjadi anugerah yang datang dalam kehidupan kita. Ishak ini contoh berat, sampai sempat mikir pindah-pindah. Tapi Tuhan nggak berkata, nggak perlu, sudah tetap di sini, tabur di saja. Waktu dia tabur di situ, sekali lagi 100 kali lipat. 100 kali lipat itu artinya panennya maksimal 100 kali. Sudah, itu maksimal sekali. Sekali lagi ingat, ya, dan mendatangkan anugerah sebab diberkati oleh Tuhan. Ya, amin, saudara. Diberkati, kondisi boleh. Wah, orang prediksi gimana ini nanti tahun 2024, saudara. Tuhan berkata kita tahun 2024, saudara, pelipat gandaan yang dahsyat, saudara. Ya, keadaan orang bisa bingung ini dan itu, tapi sekali lagi Tuhan punya rencana. Tuhan punya janji, saudara, justru bisa mengalami pelipat gandaan yang dahsyat. Amin, saudara. Ayat 13, lihat ini. Dan orang itu atau Ishak menjadi kaya. Sini siapa yang ingin menjadi miskin? Loh, jangan cepat mencegah kata. Siapa yang ingin jadi miskin, saudara? Tidak ada toh. Siapa yang ingin jadi kaya, saudara? Ya, siapa yang golput, saudara? Jangan golput. Tuhan nanti juga tidak berkati. Ini memang tidak mau, tidak ingin kok diberkati kok. Betul nggak, saudara? Ya, ini Ishak, saudara. Itu Tuhan sendiri, nggak usah pergi di situ. Tuhan berkati, berlipat ganda sampai 100 kali lipat. Betul? Ini pelipat gandaan yang dahsyat, yang maksimal, saudara. Kenapa? Diberkati Tuhan kok. Bukan karena keadaannya berubah, keadaan masih tidak baik. Bukan keadaan tanahnya subur, keadaannya tetap seperti itu, saudara, kemarau. Bukan karena Ishak pandai, enggak ada. Dipikir, wah strateginya, dia dapat metode. Bukan, hanya satu faktornya, diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan, diberkati Tuhan. Saya doakan setiap saudara jadi orang yang diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan, diberkati Tuhan. Ngalami pelipat gandaan. Amin. Dan orang itu katakan, dan saudara dan saya menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya. Saya ajak saudara tangkap, apa artinya? Kian lama kian kaya. Artinya itu berkat mujizat langganan. Langganan mujizat. Bukan hanya satu kali. Kalau hanya satu kali, diberkati 100 kali lipat. Dulu nggak terlalu kaya, sekarang kaya. Itu satu kali. Tapi kalau makin lama, makin kaya, makin lama, makin kaya. Artinya mujizat Tuhan tidak pernah habis-habisnya. Tuhan kita sama. Dulu dia mengasihi, sekarang mengasihi, selamanya tetap mengasihi.
Allah kita dulu memberkati, sekarang memberkati, selamanya tetap memberkati. Allah kita dulu menyertai kita, sekarang menyertai, selamanya Dia akan menyertai. Saudara, terima terus saudara, Allah kita tidak berubah. Ya, kian lama, kian kaya, sehingga menjadi sangat kaya. Siapa yang rindu menjadi sangat miskin lah? Sekarang enggak ke siapa yang rindu menjadi sangat kaya? Angkat tangan. Tapi hati kita enggak boleh melekat pada harta. Hati kita harus melekat pada Tuhan. Betul saudara? Diberkati untuk cari berkat. Diberkati untuk cari berkat. Sekali lagi, harus cari berkat bagi keluarga. Harus cari berkat bagi gereja Tuhan, pekerjaan Tuhan. Harus cari berkat bagi sesama. Cari berkat hidup yang berguna. Amin saudara. Karena janji pada Abraham itu adalah cari berkat. Abraham kan diberkati luar biasa. Supaya jadi berkat bagi banyak bangsa. Jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Sudah tangkap. Dan saudara akan membuat masalah menjadi mahkota. Amin saudara. Jadi sekali lagi, saudara yang sedang menghadapi masalah berat, saudara, belum tentu sungguh-sungguh berat. Yang pertama, kadang-kadang itu hanya ya kita yang rasa berat saja. Yang kedua, ya bahkan masalah yang berat justru jadi sarana Tuhan itu lakukan mujizatnya. Krisis membuat Kristus berkarya dalam hidup kita secara luar biasa. Krisis juga saatnya Tuhan raya. Banyak orang datang pada Tuhan. Banyak orang diselamatkan. Pakai kesempatan secara baik. Yang berikutnya saudara. Sikap tepat untuk mendatangkan berkat di masa berat. Itu apa saja. Yang membuat kita sekalipun masa berat. Kita tetap saja mengalami berkat Tuhan. Berkat kesehatan. Berkat kerukunan. Berkat kebahagiaan. Berkat ya. Oh, saudara kepada dan macam-macam. Saudara, yang pertama miliki mental yang kuat. Katakan saudara, mental yang kuat. Sekali lagi, mental yang kuat. Mental yang kuat itu sangat penting sekali. Sekalipun Tuhan sudah menyediakan, saudara janji, sediakan luar biasa. Kalau mental kita lemah, kita enggak akan bisa berani. Ya, hati kita lo kecil, disediakan Tuhan luar biasa, besar. Visi yang besar, panggilan yang besar, disediakan yang besar. Kalau mentalitas kita rapuh, mentalitas kita lemah, saudara enggak bisa mengalami, enggak berani melangkah. Percaya saja enggak berani saudara. Kalau mentalitas kita lemah, nanti nyoba pun akan ketakutan terus. Nanti gimana ya? Bisa enggak ya? Goncang terus saudara. Maka supaya Yosua bisa bawa ya rakyatnya dapat tanah yang dijanjikan Tuhan. Tanah yang disediakan Tuhan. Tuhan terus berkata, hanya kuatkan, teguhkan hatimu. Betul enggak saudara? Hari ini kuatkan, teguhkan hatimu saudara. Diulang lagi, jangan kecut tawar hatimu. Kuatkan dengan sungguh-sungguh. Betul saudara? Diulang lagi. Ya hanya kuatkan, teguhkan hatimu. Sungguh-sungguh. Jangan tawar hati. Jangan kecut hati. Hari ini firman Tuhan juga berkata pada setiap saudara. Ini tahun pelipat gandaan yang dahsyat. Kalau saudara ingin mengalami keadaan boleh tidak baik. Tapi berkat Tuhan terus nyata dalam kehidupan saudara. Punya mentalitas yang kuat. Jangan mentalitas penakut. Jangan mentalitas pecundang. Jangan jadi jago pedotan. Dulu saya ya waktu remaja suka adu jago saudara. Fotoan adu jago. Kemarin ada yang tanya jago pedotan itu apa toh Pak? Jago pedotan itu pedot atine saudara. Kalau jago belum pernah kalah. Wah dengan yang lebih besar berani. Tapi kalau sudah kalah. Dengan yang kecil-kecil aja takut saudara. Lari. Saudara, harusnya menang, tapi lihat musuh pokok ada masalah, lari. Ada orang selalu lari dari masalah, enggak berani menghadapi. Harusnya hadapi, kalahkan masalah. Itu mentalitas yang kuat, itu mentalitas yang baik. Aman, saudara. Ya tadi ESBC itu membangun mentalitas gembleng, saudara. Yang merasa mentalitasnya mudah goyah, ikuti saja ESBC juga bangun mentalitas saudara. Kita akan lihat Ulangan 20 ayat 1 dan seterusnya. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan engkau melihat kuda dan kereta, yaitu tentara yang apa? Lebih banyak daripadamu.
masalah besar. Musuhnya lebih banyak dan kau melihat oh sudah ya saudara dari Badung, maka janganlah engkau takut. Pesannya sedang menghadapi, lihat masalah besar dari kekuatan kita. Oh kebutuhan lebih besar dari dana kita. Wah tanggung jawab lebih besar daripada kemampuan kita. Dikatakan jangan takut, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Tuhan berkata jangan takut kepadanya. Jangan takut dengan masalah yang lebih besar. Jangan takut dengan masalah yang melampaui kekuatan kita. Sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun kau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Menyertai engkau. Menyertai engkau. Kalau Tuhan menyertai kita sudah enggak usah takut. Betul saudara? Kalau Tuhan di pihak kita siapa lawan kita? Kalau sendirian kita kalah, sudah pasti kalah. Tapi kalau disertai Tuhan, kalah jadi lebih daripada memenang. Kalau kita sendirian gagal, nggak mungkin. Tapi kalau disertai Tuhan, seperti Isa, diberkati Tuhan, justru ngalami keberhasilan yang luar biasa. Jangan takut bukan karena apa-apa, tapi karena Tuhan menyertai. Dia Immanuel, dia El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Mengasihi, Allah yang menjadi jawaban bagi setiap kita, Allah yang memelihara. Ayat kedua, saudara, apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan bicara kepada rakyat. Seperti sekarang, seorang imam, gembala sidang, harus tampil, bicara kepada jemaat. Seperti saya sedang berbicara kepada jemaat, saudara semua yang sedang mengalami masalah. Kita yang masuk tahun 2024, apapun badai yang ada, ya harus mulai bicara dengan berkata pada mereka. Saat ini berkata pada jemaat, dengarkan hai orang Israel. Kalau saya dengarkan setiap jemaat, kamu sekarang menghadapi pertempuran, melawan musuhmu, melawan masalahmu. Janganlah lemah hatimu, jangan lemah hatimu, jangan lemah hatimu, jangan lemah hatimu, jangan takut. Saudara, jangan gentar, jangan gemetar karena mereka. Jangan lemah, jangan takut, jangan gentar, jangan gemetar. Saudara yang sedang mengalami masalah berat, dalam nama Tuhan Yesus, saya sedang menyampaikan pesan Tuhan. Jangan takut, jangan gentar, jangan gemetar, jangan khawatir, kata Tuhan. Kalau sudah ketakutan, saudara sudah gak bisa berbuat apa-apa. Saudara, amin. Ayat 4, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kau. Sebab Tuhan Allah kita, El Shaddai, yang berjalan menyertai saudara. Untuk berperang bagimu, Tuhan yang berperang, bukan kita. Kalau kita kalah, tapi Tuhan yang berperang, bukan kita. Tuhan berperang bagimu, melawan musuhmu dengan maksud memberikan apa? Kemenangan padamu. Dia yang berperang, memberikan kemenangan pada kita, memberikan kemenangan pada saudara dan saya. Dia akan memberikan kemenangan tahun 2024. Saudara, Tuhan yang berperang memberikan kemenangan pada setiap kita, pada gerejanya, saudara dan saya. Tuhan yang berperang. Seorang imam harus tampil mengucapkan itu. Maka saya ucapkan kepada semua jemaat, jangan takut, jangan gentar. Kamu harus punya mentalitas yang kuat, mentalitas yang kokoh. Kuatkan, teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, saudara. Amin. Kita tahu juga Abraham, masalah berat, saudara. Umurnya sudah hampir 100, tapi belum punya anak. Tapi hebat, dia tetap punya iman. Bahkan dia menguatkan imannya, kuatkan imannya, kuatkan imannya, kuatkan imannya. Supaya imannya tidak goyah, saudara. Itu luar biasa. Mazmur 27 apa yang kata Daud, maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuh sekelilingku. Enggak gentar lagi, enggak takut lagi, enggak gemetar lagi. Mulai mengangkat mukanya, berani melihat lawannya, berani hadapi lawannya, berani kalahkan lawannya dengan tuntunan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan. Goliat sungguh-sungguh dikalahkan. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dan sorak-sorai dalam kemahnya, dalam tempat kudusnya, dalam rumah Allah, dalam ibadah, dalam gereja. Kita persembahkan korban syukur, kita persembahkan sorak-sorai, puji-pujian. Dan
ya aku mau menyanyi dan bermasmur bagi Tuhan. Bangun imannya, betul? Betul saudara? Dan itu luar biasa. Waktu saudara berani bersyukur, bersorak-sorai, itu tanda percaya. Kalau nggak percaya, datang gereja tetap susah. Doa dengan Tuhan tetap loyo. Itu nggak percaya, saudara. Sorak-sorai, bersukacita, bergembira di dalam Tuhan. Amin. Deklarasikan iman saudara. Yang penting bangun mentalitasmu. Mentalitas yang kuat, mentalitas yang kokoh, mentalitas yang benar di dalam Tuhan. Amin. Sebab Tuhan tidak memberi roh ketakutan. Tuhan memberikan roh berani, damai, sejahtera, iman, percaya. Caranya bagaimana? Bekerjalah untuk membangun iman. Artinya lakukan sesuatu untuk bangun imanmu. Seperti Abraham tadi. Sengaja bangun iman, bangun iman, bangun iman. Daud berkata bersorak-sorai di dalam Tuhan. Saudara, kenapa? Iman timbul dari pendengar. Dengarkan khotbah-khotbah saudara. Yang membangun iman saudara. Itu membangun iman kita saudara. Renungkan firman ayat yang kuatkan saudara. Oh saudara, renungkan. Dan saudara akan dikuatkan. Saudara akan mengalami kasih karunia. Saudara akan mengalami anugerah yang luar biasa. Betul? Jangan dengarkan perkataan-perkataan yang negatif. Saudara, runtuh imanmu. Jangan ikut nyanyi-nyanyi. Saudara, nyanyian yang memble. Putus hatiku mengenang dikau lah gitu saudara. Ya terus saudara lemah, terus makin lemah. Amin saudara. Iya, Yesaya 43 ayat 2. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Nah ini deklarasi. Yesaya itu ada orang yang, kalau saudara baca ayat-ayatnya sangat membangun. Maka dia punya deklarasi, apabila engkau seberangi air, ya aku akan menyertai engkau. Katakan Tuhan menyertai kita. Ya, atau melalui sungai-sungai. Tuhan tidak akan, ya engkau tidak akan dihanyutkan. Enggak akan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Dengarkan, renungkan, deklarasikan perkataan iman. Makin saudara dengarkan firman yang membangun. Makin saudara renungkan firman yang membangun. Waktu saudara berani deklarasikan, ucapkan, iman saudara bangkit. Mentalitas saudara, mentalitas yang kuat. Ya, iman timbul karena pendengaran firman. Firman di sini tulisannya rema. Firman yang dinyalakan oleh Tuhan. Dengarkan, renungkan sampai menyala, sampai menjadi rema, sampai berkobar dalam hatimu. Dan kau akan lihat Tuhan berkarya luar biasa. Tahun ini, tahun pelipat gandaan yang luar biasa. Renungkan pelipat gandaan yang luar biasa. Saudara dengarkan lagi, renungkan sampai itu menyala. Tahun ini aku akan mengalami pelipat gandaan yang dahsyat. Bangun mentalitas. Yang kedua, kembangkan pola pikir yang benar menghadapi masa sukar. Pola pikir ini mempengaruhi hati, saudara. Saudara tahu enggak? Pola pikir mempengaruhi hati. Kalau saudara pikir negatif, hatimu pasti negatif lah. Enggak mungkin saudara. Kalau saudara pikiranmu positif, hatimu pasti jadi positif saudara. Karena dari pikiranlah turun ke hati saudara. Iya, misalnya ya apa di Alkitab banyak contoh. Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. Karena dia beri kekuatan. Aku tetap kuat karena Tuhan beri kekuatan. Mikir itu hatinya akan jadi kuat. Betul enggak saudara? Karena yang kita pikirkan, yang kita renungkan akan mempengaruhi hati saudara. Jadi punya pola pikir yang benar. Ya ini krisis, ini gimana keadaan Indonesia. Tetap pikir Tuhan cinta Indonesia. Tuhan tidak akan biarkan. Saudara, ini saja keros. Saudara akan lihat kuasa Tuhan dinyatakan. Ini ada krisis, tapi krisis justru membuat Kristus berkarya luar biasa dalam hidupku. Amin. Berpikir yang benar, jangan berpikir yang salah. Saudara, Tuhan berkata, taklukkan pikiranmu dengan pikiran Kristus. Pikiran Kristus akan menyertai kita. Pikiran Kristus supaya kita bertobat.
Pikiran Kristus supaya kita hidup yang baik. Pikiran Kristus supaya kita menang. Supaya kita bertumbuh. Pikiran Kristus supaya kita bisa jadi berkat. Taklukkan ini. Jangan izinkan mikir yang negatif. Jangan mikir yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Pikirkan yang Tuhan pikirkan untuk saudara. Pikirkan yang Tuhan pikirkan untuk bangsa kita. Amin. Maka saudara, hatimu akan punya hati seperti hatinya Tuhan. Dan itu luar biasa. Pikirkan Ishak saja kemarau, kelaparan. Orang kelaparan. Tapi dia bisa mengalami susu kelimpahan. Karena apa? Diberkati Tuhan. Karena disertai Tuhan. Keadaan boleh tidak baik. Ada Tuhan yang baik. Kalau saudara mikir seperti itu. Saudara, imanmu dibangun di dalam Tuhan. Amin saudara. Yusuf sudah diperlakukan kejam sekali. Tapi pikirnya dia, Tuhan yang kirim aku ke Mesir. Untuk tujuan ilahi. Karena Tuhan ingin ngangkat aku jadi penguasa di Mesir. Pikirannya baik sehingga dia tidak pahit hati. Sehingga dia tidak sakit hati. Sehingga dia tidak simpan dendam. Dia tetap bisa lapang hati. Dia tetap bisa mengampuni. Betul enggak saudara? Dia tetap imannya kokoh. Karena pikirannya benar. Hari ini kalau pikiran saudara salah, perbaiki. Supaya imanmu kokoh. Juga saudara, jangan berpikirnya salah gini. Pokok tak imani. Tahun ini pelipat gandaan yang luar biasa. Orang rasa kerja rapopo. Pokoknya Tuhan itu janji pasti genapi. Itu keliru. Betul enggak? Ayo jangan ada yang gitu ya. Wes pokok tak imani. Orang kerja pun Tuhan berkati. Itu salah. Tuhan ngomong orang malas enggak diberi makan. Diberi makan saja tidak kok diberkati. Ya toh ya. Jangan sampai saudara jadi karyawan. Ya harus tunggu hati-hati juga. Karena kadang-kadang pengusaha itu mengeluh loh. Aku itu pikir mau bantu loh. Jemaat sendiri loh. Orang Kristen. Supaya ya dapat pekerjaan. Tapi malah aku sambat itu. Saya lebih sulit katanya gitu saudara. Banyak alasan. Iki aku harus latihan kok. Iki aku harus doa kok. Iki harus gini saudara. Banyak alasan. Harus ini, harus ini. Orang yang bukan Kristen malah rajin kerja terus. Yang Kristen banyak alasan. Kalau ditegur, loh kok enggak kasih? Katanya kasih. Tuhan kata kasih, mengampuni. Kok enggak mengampuni? Ini kok enggak dinaikkan PK-nya? Macam-macam. Jangan. Rajin. Berjuang. Ya kalau aku rajin, pasti Tuhan senang. Pasti Tuhan genapi. Pasti Tuhan tolong. Betul? Saudara juga sama, pelajar. Jangan tak imani, gak usah belajar nanti Tuhan wah tolong aku ngisi. Wah ulangannya, ujiannya hebat. Jangan, itu keliru. Tuhan gak nolong orang yang malas. Tuhan cari orang yang rajin. Ishak sedang membajak dengan 12 lembunya. Betul? Daud sedang membalakkan domba-dombanya. Betul saudara? Simon Petrus sedang membasuh jalannya. Sekalipun semalaman sudah gagal. Tetap berjuang, tetap basuh jalannya, diperbaiki. Tuhan cari orang yang rajin untuk diberkati. Sebab malas diberkati percuma. Bahasa dewanya bocah. Kalau benar saudara, enggak dikerjakan dengan baik kan percuma toh. Itu seperti satu talenta itu loh saudara. Dikubur saja. Pikirannya salah. Enak Tuhan aku kerja nanti diambil. Jangan berpikir salah. Kalau ada yang hidup dalam dosa bertobat. Enggak bertobat saudara enggak bisa dipulihkan. Tuhan penuh kasih, benar. Tapi jangan diulangi lagi. Kalau saat ini masih ada dalam lumpur dosa. Keluar dari lumpur dosa. Enggak keluar dari lumpur dosa yang tetap kotor enggak bisa dipulihkan. Masalah pertama datang pada manusia. Sakit, penyakit, kemiskinan, penderitaan, semua. Awalnya dosa. Biar saat ini yang sedang malas dan sedang ada dalam dosa. Deg-degan. Saya bukan nyenggol, saya bukan nyinggung, tapi gebuk. Kadang-kadang kalau enggak gebuk, enggak melek itu saudara. Enggak sadar. Amin. Pikirannya yang benar saudara. Aku percaya Tuhanku baik. Asal aku bertobat diampuni. Setuju? Asal aku jalan yang benar Tuhan senang diberkati. Asal aku rajin Tuhan tolong. Tuhan angkat jadi kepala bukan ekor. Berpikir seperti Tuhan berpikir.
Nanti saudara bisa mengalami hal yang luar biasa. Bangun cara berpikir saudara. Saudara akan lihat karya Tuhan yang luar biasa. Yang ketiga, doa yang kuat. Jangan doanya lemes-lemes. Tuhan, ini sakitku makin parah, wis mati ya wis ora apa-apa lah. Itu doa yang lemes atau doa yang kuat? Jangan punya masalah, jangan doanya lemah. Doa yang kuat, saudara. Punya masalah, Tuhan, ini usahaku gini-gini terjerat hutang, ya sudahlah. Kalau memang mau bubar ya bubar, aku sudah hancur ya hancur. Jangan gitu. Doa yang kuat. Saudara ingat ya, kalau saudara doanya lemah, enggak ada kuasa. Doa yang kuat. Hana ingat enggak? Punya masalah mandul, enggak bisa punya anak. Pertama doanya lemah terus, nangis terus, Tuhan. Aku kok mandul toh Tuhan. Engkau kok izinkan aku mandul toh Tuhan. Kok enggak kasih anak terus toh Tuhan. Itu istri suamiku malah ambil istri lagi. Dia kok nyakiti hatiku terus toh Tuhan. Kok engkau enggak bela aku toh. Jangan doa yang salah, jangan doa yang lemah. Satu hari dia merubah doanya. Tuhan, berikan aku anak. Anak ini nanti berguna bagi Tuhan. Aku persembahan pada Tuhan. Anak ini untuk Tuhan. Berikan aku anak Tuhan. Anak itu akan untuk Tuhan. Tuhan langsung dek. Langsung. Waktu dia di bait Allah. Disangka oleh Imam Eli. Perempuan mabuk. Dia bilang enggak. Lalu Eli nyampaikan pesan Tuhan. Saya percaya itu dari Tuhan. Jangan takut. Dalam 1 tahun. Engkau sudah gendong anak. Yang daripada Tuhan. Waktu merubah doanya. Berubah keadaannya. Berubah jawaban Tuhan. Siapa ingat Yabes? Ada enggak yang namanya Yabes? Yabes itu apa artinya? Pak Dodi apa artinya? Linda ya apa? Yabes itu artinya sakit-sakitan. Saudara, ini sakit-sakitan. Lalu kalau nggak salah sedih terus, pokoknya susah terus, uripnya susah terus, saudara. Mungkin karena ibunya waktu mengandung itu sakit terus, susah terus. Maka namanya diberi nama Yabes. Anaknya diberi nama penyakitan. Anaknya diberi nama susah-susah gitu saudara. Kalau manggil penyakitan gitu saudara. Kalau manggil susah-susah gitu. Tapi Yabes hebat, dia enggak mau dikuasai roh negatif. Dia doa yang beda. Itu doa yang kuat. Ya betul saudara. Akhirnya doa yang kuat membuat Tuhan berkarya dalam hidupnya. Membuat dia mengalami sesuatu yang luar biasa. 1 Tawarikh 4 ayat 10. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Boleh enggak minta doa berkati berlimpah-limpah? Boleh enggak? Asal untuk jadi berkat. Kalau hanya untuk egois, percuma, enggak akan dijawab. Doa melimpah-limpah dan memperluas daerahku, diperluas lagi. Ya, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Enggak ada malapetaka, saudara. Enggak ada sakit penyakit, saudara. Sehingga penyakitan, kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Dengar, keadaanmu boleh sakit-sakitan. Keadaanmu boleh banyak penderita. Doamu jangan lemah. Kalau doamu tetap lemah, saudara enggak akan mengalami breakthrough. Dalam keadaan sesak, saudara tetap sesak. Tapi kalau saudara merubah doamu menjadi doa yang kuat, saudara lihat, Tuhan mendengar, Tuhan menjawab, Tuhan mengabulkan. Dan saudara akan lihat hidupmu diubahkan oleh Tuhan. Doa yang kuat untuk kesehatanmu. Doa yang kuat untuk rumah tanggamu. Doa yang kuat untuk pekerjaanmu. Doa yang kuat untuk studimu. Doa yang kuat untuk pelayananmu. Doa yang kuat untuk masa depanmu. Doa yang kuat. Amin saudara. Saya percaya itu luar biasa. Khususnya juga sekarang kita mau pemilu. Besok tanggal 14. Betul saudara? Kita nyoblos. Ya yang penting itu doa yang kuat. Jangan lemah, ini gimana Tuhan ya? Ini geger pun enggak ya Tuhan ya? Ini nanti gimana ya? Macam-macam tuh saudara, betul enggak saudara? Ya, nanti tinggal besok apa ya? Rebo ya? Besok Rebo ya? Sudah coblosan. Ada enggak di sini yang mau golput?
Jangan saudara tetap nyoblos. Ya kita perjuangkan bangsa kita dengan baik saudara. Ya betul saudara. Ya jadi saudara untuk pemilu itu saya ajak setiap saudara. Doakan kesatuan. Doakan kesatuan. Doakan kesatuan saudara. Lapang hati kalau ada yang pilihannya beda. Kali ini saudara dengar ya. Kita sungguh-sungguh lapang hati kalau pilihan kita beda dengan yang lain. Karena suami istri kadang-kadang beda loh. Saat ini kondisinya beda. Betul saudara. Orang tua dan anak bisa beda loh. Saudara dengan saudara bisa beda loh. Betul saudara. Bisa beda. Kalau kita nggak mau terima. Marah dengan yang beda dengan kita. Nyerang. Rusak. Nanti pernikahanmu rusak. Nanti keluargamu rusak. Jangan korbankan keluargamu. Karena ribut soal pemilu. Sebab nanti sudah lewat ya bubar ya selesai kok saudara. Yang bertengkar yang kita pilih malah jadi teman baik. Kali ini kan malah dulu yang musuh sekarang malah jadi hoping. Ya? Kita tewas uang ngotot-ngotot. Rumah tangganya jadi musuhan malah yang lain. Pesan saya saudara, ayo utamakan kesatuan. Keluarga kita bersatu. Komsel kita bersatu. Gereja kita bersatu, antar gereja bersatu, kota kita bersatu, bangsa kita bersatu. Itu lebih penting. Mau siapapun kalau pecah, tidak ada yang baik. Menang siapapun pecah, nggak akan baik. Ya, jadi saya ajak, bolehlah kita pikiran beda, lapang hati. Ya, jangan saling menyerang. Jangan izinkan perpecahan dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Lapang hati. Ya. Boleh beda tapi lapang hati. Lalu apa? Doa yang kuat. Gak usah bingung. Semua itu di tangan Tuhan kok saudara. Doakan. Tuhan, Engkau turut campur Tuhan. Engkau yang angkat presiden pilihan Tuhan. Karena pilihanmu pasti yang terbaik Tuhan. Engkau yang pilihkan Tuhan. Berikan presiden yang terbaik Tuhan. Betul saudara? Semua di tangan Tuhan. Dan kalau pilihan Tuhan pasti baik. Saya ajak seperti itu ya saudara. Jadi saudara jaga kesatuan. Keluarga, gereja, kota, bangsa kita. Jangan bertengkar karena beda pilihan. Semuanya tetap bersatu. Sepakat saudara? Kata sebelah, ayo sepakat ya. Jangan bertengkar ya. Ya. Minta hikmat Tuhan. Minta tuntunan Tuhan. Ya, kita lakukan sesuai dengan yang kita dapatkan dari Tuhan. Lalu tadi percayakan. Minta pada Tuhan. Tuhan turut campur. Tuhan yang angkat yang pilihan Tuhan. Pasti baik. Pasti berguna bagi bangsa tercinta Indonesia. Ini kairos untuk bangsa kita. Ini waktunya luar biasa. Jangan takut. Jangan goncang. Jangan sedih. Punya iman. Langkah yang baik. Yang benar. Nanti kalau di luar tanya, Pak Ubaja itu pilih yang mana? Gerejamu mana? Tidak ada, netral. Karena jemaat kan beda-beda toh. Ada yang ini dan itu toh. Kalau saya menentukan salah satu bisa ribut. Betul? Kalau orang berkata, Pak Ubaja katanya. Enggak. Kemarin minggu diumumkan Pak Ubaja. Tidak ada ini dan itu. Kesatuan. Setuju saudara? Saya percaya kita akan berguna bagi bangsa kita. Tercinta. Amin saudara. Ikuti ya dengan doa lalu bawa di dalam tangan Tuhan. Doa yang kuat. Doa ya pada Tuhan untuk bangsa tanah air tercinta. Saya percaya akan datang. Apapun masalah saudara, apapun pergumulan, baik kesehatan, rumah tangga, ya studi, pekerjaan, keuangan, pelayanan. Taruh pengharapan kita dalam tangan Tuhan. Berharap pada Tuhan. Percaya pada Tuhan. Tuhan bertindak. Doa yang benar. Doa yang kuat. Didengar oleh Tuhan. Pertolongan. Semua bangkit berdiri saudara. Datang darimu. Pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan akan gentar, sebab kau gunung batuku, kota bentengku, pertolonganku. Pujikan
juga dengan iman saudara. Sebagai ungkapan kita pada Tuhan, deklarasikan iman kita, miliki mentalitas yang kuat, mentalitas yang baik saudara, pikiran yang benar, pikiran yang baik, doa yang benar saudara. Angkat tangan dan mulai berkata-kata pada Tuhan. Tuhan, aku tahu pertolonganku adalah daripadamu Tuhan. Tidak ada Allah seperti Engkau, tidak ada yang bisa dibandingkan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Masalah bisa besar, pertolonganmu lebih besar Tuhan. Oh, kebutuhan boleh banyak, pertolonganmu lebih banyak Tuhan. Oh, dunia boleh gelap, tapi Engkau terang Tuhan. Engkau yang berikan terang, Engkau yang menerangi keadaan kami Tuhan. Apapun ada dalam tanganmu, pertolongan kami di dalam Engkau Tuhan. Maka kami berharap padamu Tuhan, taruh pengharapan kami kepadamu Tuhan. Oh, sungguh-sungguh doa kami kepadamu Tuhan, iman kami kepadamu Tuhan. Engkau pengharapan kami, Engkau jawaban kami Tuhan. Engkau segalanya bagi setiap kami. Biar firman-Mu menjadi rema, apapun keadaannya, keadaan tidak baik, tetap ada berkat yang baik daripada Tuhan. Oh Tuhan, sekali lagi firman-Mu jadi rema, supaya kami sungguh-sungguh punya mentalitas yang baik, punya paradigma pikiran yang benar, doa-doa yang benar. Mulai berdoa pada Tuhan saudara, apapun yang sedang saudara hadapi, sebesar apapun Tuhan lebih besar. Oh, sesulit apapun bagi Tuhan tidak ada yang sulit saudara. Justru Tuhan berperang gantikan kita, berkarya bagian kita, bawa keluarga kita, bawa kesehatan kita, bawa studi pekerjaan kita, bawa pelayanan kita, gereja, bawa kota kita, bawa bangsa kita di dalam Tuhan. Taruh di dalam Tuhan, pertolongan kami dalam-Mu Tuhan. Engkau yang menolong bangsa kami, pemilu berjalan dengan baik karena pertolongan-Mu. Ada kesatuan, ada lapang hati Tuhan. Engkau yang menolong para petugas pemilu melakukan dengan baik sehingga berjalan dengan baik. Aparat keamanan menjaga dengan baik Tuhan, sehingga semua terjaga dengan baik. Bahkan Engkau sediakan menolong semuanya yang tidak baik jadi baik Tuhan. Engkau yang membuat ada yang berat jadi tidak berat lagi karena Engkau turut campur. Dalam nama Tuhan Yesus, beri kami hati yang cinta bangsa kami, sungguh-sungguh ikut terlibat dalam pemilu, dan sungguh-sungguh Tuhan yang mendengar, Tuhan yang beri jawaban yang terbaik. Kami tahu tahun ini justru mendatangkan tahun anugerah, tahun kuasa Tuhan dinyatakan, tahun lawatan Tuhan, tahun tuaian besar, tahun pelipat gandaan yang dahsyat terjadi. Ora lapasa kara lapasa kara lapasa. Hambamu berdoa untuk setiap jemaat, apapun doa mereka, Tuhan kami juga dukung di hadapan-Mu. Engkau yang mendengarkan doa, yang berdosa berilah pengampunan Tuhan. Oh, berilah pertobatan yang benar-benar. Yang malas berikan kerajinan Tuhan, yang gagah beri keberhasilan, beri pertolongan dari Tuhan, beri pengurapan dari Tuhan, semua dalam tuntunan-Mu Tuhan. Engkau yang menolong, Engkau yang menuntun, Engkau beri kekuatan, kemampuan, Engkau yang memberikan keberhasilan. Pemilu juga semua berjalan baik karena pertolongan daripada Tuhan. Tuhan, sekali lagi Engkau mendengar doa, Engkau menjawab doa, bahkan lebih daripada yang bisa kami pikirkan, yang bisa kami panjatkan. Tuhan, seperti firman-Mu, Tuhan memberikan yang tidak pernah pikir, yang tidak pernah dengar, yang tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan berikan. Saat ini kami percaya, maka dalam nama Tuhan Yesus kami terima jawaban doa, kami terima jawaban doa, kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Beri tepuk tangan yang sangat meriah, saudara. Teriakan haleluya, haleluya. Mari pulang bawa sukacita besar. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan oleh rahmat-Nya dan anugerah-Nya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita.
Jangan diajak ikut. Saudara, kita kali ini bukan hanya menyanyi dan menari gitu saudara. Lalu ada satu lagi, wajahmu harus senyum. Enggak boleh ada yang merengut. Enggak boleh ada yang ngalamun. Sukacita. Setuju? Ayo. Boleh Pak. Gerakannya gimana? Bapak Ibu ikuti gerakan body voice ya. Kalau soraklah haleluya. Sebentar. Sebentar. Tepuk tangan buat pemain musik yang luar biasa. Soraklah haleluya, kita menghadap ke sana ya Pak. Soraklah haleluya. Iya. Hey, gitu ya. Coba kita ulangi. Bapak Ibu ke arah sana, ke arah kanan Bapak Ibu berarti. Iya, ke arah kanan. Semua menghadap ke kanan. Soraklah Haleluya. Hey, soraklah. Haleluya. Haleluya. Kita hadap ke timur, sama-sama timur. Soraklah. Haleluya. Hey, soraklah. Haleluya. Haleluya, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan dua-dua tangan. Haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Hey, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Hey, dalam versi Mandarin Korudi, versi Mandarin bersama-sama. Meju, haleluya. Hey, Jameju, haleluya. Haleluya. Jameju, haleluya. Meju, haleluya. Hey, Haleluya. 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 Ternyata Esther pandai Mandarin ya saudara. Chanmeju. Chanmeju itu puji Tuhan. Amin. Chanme itu pujian. Cu itu Tuhan. Cu Yesus. Tuhan Yesus lah gitu Amin. saudara. Besok kalau ada tamu khotbah Mandarin dia disuruh menerjemahkan. Amin. Angkat tangan saudara. Diberkati saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati. Berkat sekalipun saat krisis. Amin. Diberkati keluargamu. Amin. Kesehatanmu. Amin. Pertumbuhan iman rohanimu. Amin. Pelayanan dan kesaksianmu. Amin. Diberkati studi atau pekerjaanmu. Amin. Keuanganmu. Amin. Masa depanmu. Amin. Sepanjang kehidupanmu. Amin. Diberkati dan jadilah berkat. Amin. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus, dan persekutuan di dalam Rohnya yang kudus, yaitu Roh Kudus sampai selama-lamanya. Saudara diberkati, katakan bersama. Amin.